Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir dalam rumah Tuhan membawa sukacita untuk siap memuliakan Tuhan. Mari kita akan awali ibadah kita sama-sama kita menundukkan kepala. Satu-satunya Tuhan yang kita puji dan muliakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita awali buka hormat. Biarlah apa yang kita pujikan, apa yang kita nyanyikan, menjadi ketulusan hati bahwa kita menyembah Tuhan bersama-sama.
Sama-sama kita akan berdoa. Kami minta dengan kasih Ibu Triwasono berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghadap padamu untuk menaikkan puji syukur dan terima kasih. Oleh karena Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menemani kami sepanjang malam yang telah lewat, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami dalam keadaan sehat, dan kami bersyukur atas semua itu Tuhan. Hingga pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat suci ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami menyerahkan pada pagi hari ini untuk anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, baik itu pengiring musik, MC maupun pendengar. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati mereka satu persatu, sehingga mereka dapat membawakan tugas-tugas ini dengan baik. Kami juga teringat akan teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau antarkan mereka satu persatu sehingga sampai di tempat ini dengan selamat dan bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan untuk bagian pagi hari ini. Kiranya Engkau pimpin, Engkau berikan kenikmatan sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Kami serahkan juga Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi mereka, sehingga apa yang mereka sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja, sehingga akan menjadikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ucapan syukur kami ke dalam tangan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Tri. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri karena kita masih punya satu sahabat yang selalu setia sama kita. Siapa itu Bapak Ibu? Yesus Kristus sekali. Sama-sama kita pujikan dengan penuh sukacita. Paus 1, 2, dan 3. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.
kepada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita akan kembali satu pujian bahwa Tuhan selalu menjadikan bejana buat kita semua. Penuhkanlah bejanaku. Firman-Mu selalu berbicara dalam setiap langkah kehidupan kami. Dialah Engkau yang akan menyertai dan Engkau yang membimbing kami untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, singkapkan setiap isi hati kami, supaya kami mau menerima dan mengakui akan kuasa kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap untuk berdiri dan melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Shalom, Bapak-Bapak.
dalam Tuhan. Sungguh luar biasa bagi kita masih bersatukan dalam kasih Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama kita akan terus beriman teguh di dalam segala keadaan. Kita akan belajar membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal 15 kita akan membaca ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Kita akan membaca silih berganti dari Injil Matius pasal yang ke-15. Kita akan membaca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Perumpamaan perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dalam bagian ini kita belajar bersama bagaimana beriman teguh dalam segala keadaan, di mana iman yang harus kita miliki adalah iman yang tidak menyerah oleh keadaan. Iman yang harus terus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Dalam bagian ini, Tuhan Yesus ingin memberikan sebuah penggambaran yang sangat jelas. Dan bahkan kita melihat bersama bagaimana keyakinan iman yang dimiliki oleh seorang perempuan Kanaan, yang sesungguhnya pada dasarnya perempuan Kanaan adalah perempuan yang tidak ada dalam bilangan umat Israel. Bukan orang-orang Yahudi, dikatakan sebagai orang non-Yahudi. Bahkan dikisahkan di situ, dikatakan bahwa secara umum perempuan Kanaan atau orang-orang Kanaan disebut sebagai orang yang dinamakan sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan dikatakan sebagai yaitu orang kafir, dan lebih lagi dikatakan bahwa mereka adalah anjing. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana kata anjing-anjing yang digunakan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi adalah anjing liar. Anjing yang tidak punya yaitu majikan. Anjing yang tidak terpelihara, sehingga dikatakan bahwa orang-orang di luar orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak punya, gampangnya orang Jawa itu terpojok, tidak punya sopan santun, orangnya dinas, orangnya tidak sopan, orangnya ya dikatakan berperilaku tidak. Ya. Dan kita melihat bersama itulah kenyataan yang dilabelkan kepada orang Kanaan. Tetapi dari kisah ini kita belajar bersama, justru Tuhan Yesus memberikan sebuah acungan jempol atau mungkin penghargaan yang lebih. Dia bisa melihat iman yang luar biasa nyata dalam kehidupan orang di luar. Ini menunjukkan bagaimana kasih Tuhan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang yang bukan dari Yahudi. Dan oleh karena itu kita melihat bersama bagaimana
melewatkan anugerah Tuhan, justru yang banyak menyimpang. Sehingga nyatakan bahwa umat pilihan Tuhan bukan lagi hanya Israel, tetapi bangsa-bangsa di luar Israel yang mau percaya padanya. Dan ini menjadi sebuah pernyataan yang sangat menohok terhadap orang-orang Israel sendiri. Justru bukan orang Israel yang percaya dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan mengatakan, hei ibu besar imanmu, hei ibu besar imanmu. Itu dalam aslinya bahwa imanmu yang kuat, imanmu yang sungguh-sungguh tidak menyerah. Ini memberikan sebuah pernyataan kepada murid-muridnya. Pada awalnya murid-muridnya ingin supaya perempuan ini suruh pergi, yang mengganggu engkau Tuhan. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus sedang yaitu melakukan perjalanan menghindar dari orang-orang Yahudi yang berupaya untuk menghalau pengajaran yang dilakukan Tuhan Yesus. Sehingga dia melarikan diri, dia pergi meninggalkan Yahudi, sehingga dia pergi ke Sidon gitu ya. Dikatakan bahwa Tuhan pergi ke daerah Tirus dan daerah Sidon. Memang itu wilayah juga dengan Galilea. Tapi di sini kita melihat bersama bagaimana iman yang sejati dikisahkan di dalam cerita ini. Dalam perumpamaan ini kita bisa melihat bersama bagaimana janda ini, perempuan Kanaan ini melakukan iman yang melampaui batas orang-orang Israel sendiri. Dikatakan bahwa iman sejati tidak mudah menyerah dengan keadaan, walaupun menghadapi penolakan, walaupun menghadapi kesulitan, walaupun menghadapi tantangan nyawa menjadi taruhannya, iman tetap ada. Iman harus diperjuangkan dalam segala. Kalau kita berbicara iman itu bukan sesuatu yang otomatis kuat selamanya. Wah, beriman kepada Tuhan. Ini suatu pernyataan, aku beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan apapun dalam kehidupanku. Tapi ketika diperhadapkan dengan sebuah tantangan, sebuah hambatan, sebuah persoalan, masih kita berkata, aku tak. Iman bukan otomatis. Iman yang kita miliki harus kita rawat. Iman yang kita miliki harus kita perjuangkan terus supaya terpelihara, bertahan, terutama ketika keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi iman ini berbicara, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang artinya apa yang kita harapkan? Pengharapan kita juga kita bisa berharap besok dapat. Ya, karena hanya berharap, belum tentu dapat, atau mungkin bisa jadi dapat. Tapi juga yang sesuatu yang tidak kita lihat. Iman kita tidak pernah bisa melihat iman seperti apa. Tetapi kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, dan itu di luar kekuatan. Ibrani menyampaikan kepada kita, Paulus menekankan di dasar dari segala sesuatu. Kata dasar menjadi fondasi utama dalam kehidupan keagamaan, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan bersosial. Tapi sudah terkasih di dalam itu. Banyak orang bisa percaya saat keadaan baik. Tetapi ketika masalah datang, muncul tekanan, doa-doa mulai tidak terjawab, itu jadi lemah. Dan bahkan muncul keraguan.
iman sejati bukan hanya diucapkan, tetapi yang perlu diperjuangkan. Kata diperjuangkan di sini perlu dipupuk, perlu dirawat, perlu dipelihara, dan juga perlu dibibitkan dengan berbagai macam persoalan. Harus terkasih di dalam Tuhan. Iman yang kita miliki, iman yang tetap bertahan dalam segala keadaan adalah iman yang diuji melalui situasi atau keadaan. Kalau kita perhatikan apa yang dialami oleh perempuan Kanaan ini, dikatakan bahwa anak perempuannya, kenapa? Perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Bagaimana perasaan seorang ibu melihat kondisi anak yang ada dalam penderitaan? Dia mencari banyak cara. Sedangkan di daerah Sidon, di situ terdapat kuil, ya, terdapat kuil di mana dikatakan Krishna, yang dikatakan bahwa kuil ini sebagai tempat dewa sembuh. Banyak orang ketika mereka mendapatkan sakit penyakit persoalan, mereka datang ke kuil, di mana kuil itu mereka akan menyembah dan memohon pertolongan supaya dewa Esimun memberikan kesembuhan. Tetapi justru berbeda. Perempuan Kana ini tahu ada pribadi yang lebih kuasa daripada dewa Esimun. Dia menyadari dan juga dia banyak mendengar berita tentang bagaimana Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang melakukan banyak mujizat kepada orang-orang yang sedang menghadapi. Di sini dikatakan bahwa iman harus diuji dengan keadaan. Seorang petinju dikatakan bahwa dia petinju yang hebat, tetapi dia tidak pernah sparring atau tidak pernah bertanding dengan lawannya. Dan dia tidak mungkin bertanding dengan lawan-lawan yang kelasnya di bawahnya. Pasti dia akan mencari lawan yang ketika dia bisa memenangkan yang di bawah, memenangkan yang setara, dia akan mencari lawan yang lebih kuat. Dengan tujuan dia bisa belajar, ya, supaya dia semakin mampu untuk menjadi petinju yang kuat. Dan tidak mungkin dia belajar berlatih tinju, dia ngajak orang yang tidak pernah tinju, diajak lomba itu menang. Tetapi yang mencoba mencari yang lebih kuat dan lebih kuat, yang artinya bahwa iman yang kita miliki akan menjadi kuat dan semakin dewasa. Bukan saat kita nyaman, bukan saat kita merasa diberkati Tuhan dengan kelimpahan harta, kemakmuran, tapi justru ketika kita menghadapi masalah sulit, disitulah iman kita akan semakin uji. Saat masalah datang, kita mulai mengerti. Disitulah Tuhan ingin menunjukkan kasih. Paulus, bagaimana dia meninggalkan kehidupan lama, mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Bahkan ia pun ditolak oleh saudara-saudara seiman sebagai rasul. Banyak umat Tuhan yang mulai mengkhawatirkan atau tidak percaya, ragu terhadap Paulus. Dia kan sebagai pembunuh, dia sebagai penganiaya umat Tuhan. Dia lakukan. Berapa kali dia karam kapal, berapa kali dia keluar masuk penjara, nyawa menjadi taruhannya. Secara manusiawi, tantangannya dari Paulus besar. Ketika ia datang kepada Tuhan hanya minta Tuhan supaya Tuhan mencabut duri dalam dagingnya. Ada masalah dalam tubuhnya, tetapi Tuhan mengatakan cukup kasih karunia. Justru dalam penderitaan imanmu semakin. Ini yang ingin Tuhan nyatakan bagaimana perempuan Kanaan yang
beriman kepada Tuhan, walaupun dia bukan bilangan orang Israel. Karena dikatakan bahwa Tuhan berkata, aku bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi orang bilangan orang yang tidak dari bilangan, termasuk anak-anak, termasuk mungkin orang-orang yang di luar. Kehadiran Tuhan Yesus bukan untuk satu suku, tetapi untuk semua bangsa. Seluruh umat manusia sudah datang kepadanya. Dan perempuan kanan betul dia datang kepada Yesus. Dikatakan di dalam ayat 21-22. Dikatakan demikian, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanan dari daerah itu dan berseru, kasihlah aku ya Tuhan, anak Daud. Kita perhatikan, ya Tuhan anak Daud, sebuah ungkapan yang disampaikan orang di luar Yahudi dari bilangan orang Israel yang menyatakan bahwa pribadi yang ada di hadapannya adalah Tuhan dan anak Daud. Ini menunjukkan silsilah. Ya. Perempuan ini menunjukkan betul-betul dia ngerti siapa pribadi itu. Dari sinilah yang perlu kita perhatikan bersama. Dia mengenal secara jelas siapa yang ada di hadapannya dan siapa yang layak ia datangi. Bukan ke dewa Esimun sebagai dewa kesembuhan orang Sidon, tetapi dia justru lari kepada Yesus sebagai anak Daud. Walaupun banyak orang-orang Yahudi juga menolak keberadaan Yesus. Tapi benar kasih di dalam itu. Dia datang kepada Yesus, dia mengakui Yesus sebagai pengakuan iman dan memohon dengan rendah. Kata kasihanilah aku. Itu bukan kata yang keras ya. Kita minta kalau orang, kasih aku lah. Wah, dengan merunduk dengan berbagai macam cara. Bagaimana kita seperti anak kecil merengek-rengek minta es krim. Berarti caranya dengan minta, harus rasa nangis. Jadi berupaya dengan serta merta, dengan sekerendahan hatinya, yang mengatakan itu karena dia yakin mengakui Yesus sebagai anak Daud yang mampu memberikan kesembuhan di dalam hidupnya. Iman yang benar dimulai dengan kerendahan hati dan kesadaran bahwa kita betul bukan hanya sebatas aku yakin dalam Yesus dan kesembuhan, tapi hanya sebatas keyakinan, tapi tidak pernah mau datang kepada Yesus yang adalah sumber daripada kesembuhan. Inilah yang menjadi hal yang penting kalau di dalam itu iman yang sejati, yaitu percaya Allah dan firman-Nya sebagai kebenaran, dan juga percaya dari sosok pribadi di dalam Yesuslah adalah keselamatan. Dan bukan hanya itu, dan juga mengisyaratkan bagaimana tindakan daripada iman itu mau datang kepada Yesus. Ini hal yang penting. Dia datang pada Yesus, mengakui dia sebagai pribadi yang dia kenal, dan juga memohon dengan kerendahan. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Dalam pujiannya Daud mengatakan, Tuhan dekat dengan orang yang patah. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah. Yang artinya bahwa orang-orang yang mengalami tekanan-tekanan, orang-orang yang mengalami keprihatinan, orang-orang yang menghadapi tangan, itu harus sangat. Soalnya kita perlu menyampaikan lebih berbahagia tempat kematian daripada
wah enak ya bertali itu kita jangan enak ya waktu apa namanya ya sebelum dia meninggal pesta rakyat jadi dikatakan bahwa walaupun dalam kesedihan itu akan belajar arti kalau masuk yang ini apa yang lalu mengingat. Kita kalau di pesta nggak ingat, kalau pesta nggak ingat, pokoknya makan enak sama-sama kasih tas makan tapi terkasih di dalam Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah. Seperti seorang anak kecil datang kepada dia akan memberikan apa yang beda ketika dia nggak ngerti siapa kalau kita perempuan ini siapa dia adalah yang menyelamatkan. Jadi dia minta kepada dia ngerti sehingga ketika murid-muridnya meminta supaya mengusir orang itu dia tetap memperjuangkan imannya dengan tekun. Pertama Ibrani pasal 10 ayat 30. Ibrani 10 ayat 30. Iman harus diperjuangkan dengan ketekunan. Banyak orang gagal karena tidak punya iman, tetapi karena tidak bertahan dalam segala keadaan. Ibrani pasal 10 ayat 36. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Yang artinya bahwa ketekunan akan menghasilkan buah. Orang yang tekun melakukan sesuatu yang dia harapkan, yang dia inginkan, akan demikian juga iman. Iman ditunjukkan oleh perempuan ini. Walaupun murid-muridnya meminta kepada Tuhan Yesus supaya mengusir mereka, tetapi perempuan ini tetap mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi bukannya sekali dia datang kepada Yesus dan berkata, kasihlah aku, tetapi juga dikatakan dia datang terus ya, mendekat kepada Tuhan. Perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah. Ada kemauan yang kuat. Karena dia sadar pribadi yang ada di hadapannya. Jangan sampai terlepas. Iman yang dia miliki harus dikuatkan terus. Dia melakukan semuanya. Dia terus datang kepada Tuhan, mendesak Tuhan Yesus. Dimana dikatakan bahwa perempuan ini merendahkan diri di hadapan tolonglah. Kita menggunakan kata itu sebagai pernyataan dia yang punya kuasa, dia yang punya kuasa yang bisa menyembuhkan anaknya yang kerasukan sihir dan sangat hanya terkasih di dalam dikatakan bahwa dia tidak menyerah. Dia tetap gigih memperjuangkan keyakinannya bahwa Tuhan mampu untuk menyembuh. Walaupun dikatakan di dalam ayat yang ke-23 tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ketika dia berteriak, kasihlah aku ya Tuhan. Tuhan tidak menjawab, tidak direspon oleh Tuhan. Bagaimana perasaan kita ketika kita dengan teman kita tidak ada respon?
dikatakan bahwa perempuan karena tetap berjuang, dia berani memtaruhkan dirinya, mengatakan, Tuhan tolonglah aku, walaupun Yesus tidak menjawab. Cuma terkadang ketika kita berdoa, Tuhan tidak langsung menjawab. Terkadang apa yang kita harapkan, Tuhan meminta kita menunggu untuk menguji. Kata tunggu yang dinyatakan Tuhan bukan berarti selesai, bukan dari finish, tetapi masih Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperjuangkan iman kita dalam keadaan apapun, mengharapkan hanya Tuhan. Perempuan yang datang kepada Tuhan dan ketika ditolak, dia tetap datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Karena itulah yang harus kita berjuang, supaya kita tetap berjuang dalam keadaan. Saya pun menjelaskan kepada kita sebagai umat masyarakat ini, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan. Dia tetap berjuang, minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Jadi itu juga kita melihat di mana perempuan juga melawan keraguan-keraguan dalam hidupnya. Dia tidak ragu dalam memperjuangkan imannya, dia tidak ragu akan siapa pribadi yang menjadi dia. Musuh terbesar dalam iman keraguan. Kata-kata boleh kita khawatir kita tidak bisa melangkah satu. Walaupun itu jalannya, tapi kita sudah ada kata menghancurkan semua fondasi-fondasi yang kita miliki. Tetapi dengan keyakinan yang teguh dan terus berjuang datang kepada Tuhan, kita sudah terkasih dalam Tuhan. Ragu-ragu dan berkata, apakah Tuhan masih peduli terhadap kita? Ragu-ragu dan berkata, apa doa-doa kita akan terus kita naikkan di hadapan Tuhan kalau tidak ada jawaban? Apakah masih dapat kita harapkan Tuhan? Itu tidak kita hidup dalam ragu-ragu. Ada tanda tanya dalam setiap kehidupan kita. Tetapi dengan iman, perempuan ini mengatakan Tuhan tetap setia. Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kehidupan kita. Dia akan selalu turut bekerja dalam segala keadaan menggunakan apa? Kebaikan. Dan apa yang dapat kita sebagai anak? Coba kita lihat dalam Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Jadi menjadi sebuah kekuatan di dalam hidup kita. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? 20 kalian ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkan. Kamu sudah terkasih dalam perempuan ini mengaku akan siapa dia dapat. Dia terus berupaya untuk menerima
apa yang menjadi perkataan murid-murid itu. Suruh dia pergi. Coba kalau kita dikatakan mau ketemu seorang, saudara lain mengatakan pergi, ada hati yang tersinggung. Tetapi dia yakin akan apa yang dia miliki, maka dia tidak tersinggung atas penolakan yang dia miliki. Tetap gigih memperjuangkan iman sejati, tidak mundur hanya karena perasaan terus. Karena kita terbawa egoisme. Iman yang sejati senantiasa tetap bertahan walaupun penolakan-penolakan terjadi. Dan dia terus akan berupaya membangun iman dengan tekanan-tekanan itu semakin menunjukkan kualitas yang seperti emas yang dimurni. Semakin panas, semakin dimurnikan. Ini menunjukkan bagaimana iman yang suci. Dan pada akhirnya dia pun juga terus memperjuangkan iman yang dia miliki sampai pada detik akhir. Titik akhir dalam kehidupannya. Paulus memberikan sebuah pernyataan kepada Timotius sebagai estafet pelayanannya dalam melayani Tuhan. Dia memberikan keteladanan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mengakhiri mencapai garis akhir. Ini yang terakhir. Kita lihat ya, 2 Timotius pasal 4 dan 7. Kita perhatikan di situ. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan apa? Aku telah memelihara. Paulus menunjukkan kegigihannya sebagai rasul yang ditolak, sebagai rasul yang teraniaya. Dia tetap gigih memberitakan akan firman Tuhan. Dan pada akhirnya dia tetap mengakhiri pertandingan hidup, bukan dalam bertahan. Dia tidak bangga dari awal. Terkadang kita bangga ya, pada awal, tetapi pada akhirnya kita seorang olahragawan untuk memperoleh hadiah. Dia akan kuat di awal, tetap kuat juga di akhir. Terkadang kita kuat di awal, sampai tengah-tengah mulai lemah. Pada akhir menyerah. Nah, ini kan kondisi kita. Seringkali dengan keadaan-keadaan yang terjadi membawa kita lemah iman. Pengakuan iman kita yang kuat pada akhirnya dilemahkan dengan keadaan itu. Pengakuan iman kita yang kuat dilemahkan dengan yang namanya kedudukan. Bagi pasangan itu melemahkan iman kita. Merelakan kasih Tuhan yang sudah kita terima, hanya kita akhiri dengan kasih yang memberikan kita kuasa. Tuhan mencari orang-orang yang tetap bertahan dalam iman. Jangan hanya semangat di awal, jangan hanya setia saat berbakti, tapi kita kata-kata kita tetap percaya sampai akhir hidup. Benar tidak dalam pernyataan perempuan ini dalam ayat 27-28. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja. Ketika dia dinyatakan oleh, sudah dikatakan bahwa tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan mengatakan perempuan ini anjing. Tapi kata anjing yang dipakai dalam perikop ini bukan mengatakan anjing yang liar, tetapi anjing peliharaan. Sehingga walaupun sebagai anjing, dia masih mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Sehingga perempuan mengatakan, benar aku ini anjing. Tetapi dikatakan, namun anjing itu
itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Yang artinya bahwa dia walaupun aku anjing yang tidak berharga di hadapan Tuhan, tapi saya yakin kasihmu masih ada. Seperti itu bahwa walaupun perempuan ini ditolak oleh orang Yahudi, dianggap anjing liar, tetapi di hadapan aku makan, tapi anjing dia tetap mendapatkan bantuan. Sehingga dikatakan iman yang gigih dan tetap percaya kepada Tuhan menjawab keraguan dalam kehidupan perempuan ini, sehingga dinyatakan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu sudah anaknya. Anaknya itu tidak dengan ibu. Tidak mungkin. Dengan imannya, anaknya yang mungkin tempat. Bisa tahu sih. Ya. Mungkin kita tidak jelas. Memang tidak dijelaskan kronologisnya. Tetapi di situ kita bisa berkata anak musuh. Sekedar semua ada yang mungkin tahu. Anak musuh. Bapak sudah terkasih dalam dari sinilah mari kita bersama dalam segala keadaan kita akan tetap berani 11 yang 6 supaya terakhir kita ya bersama. Ibrani pasal 6 sudah dikatakan tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada. Hanya imanlah membuat kita tetap berkenan kepada. Sehingga sebagai kesimpulan yang kita pelajari dari peristiwa perempuan Kanaan yang percaya bahwa iman bukan sesuatu yang pasif. Iman itu harus kita kerjakan, perjuangkan setiap hari, perjuangkan melawan keadaan, perjuangkan melawan keraguan, perjuangkan melalui keputusasaan yang kita hadapi, melawan keinginan-keinginan yang mungkin membuat kita menyerah. Tapi iman membuat kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk percaya. Ada berkat yang akan sendiri dalam setiap perjuangan kehidupan. Tuhan tidak pernah lalai. Percaya bahwa kamu telah menerima. Walaupun mungkin saat ini sudah menerima apa yang kita percaya, apa yang kita inginkan. Dan iman yang kepada Tuhan lalu memberikan yang terbaik. Karena kembali dikatakan tadi dalam ketika ia berfirman, ketika ia berkata, ketika ia berjanji, ia tidak lalai. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa iman yang kami miliki, kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, seringkali hanya muncul ketika kami sedang dalam kebahagiaan, dan kami dalam keadaan baik-baik saja. Tapi bagaimana ketika kami menghadapi sama dengan perempuan, secara sosial mereka ditolak oleh massa, secara iman mereka dia juga berbeda, tapi dia memiliki keyakinan yang benar. Dia datang kepada Yesus yang layak dan dia beriman terus berjuang dalam imannya. Dia tidak memiliki ragu-ragu, walaupun ditolak dia tetap semangat maju. Dan Tuhan melihat sebagai sebuah prestasi yang membanggakan. Karena walaupun dia bukan bilangan orang-orang besar, itu sudah dialah dan memberikan pembelajaran, memiliki iman yang bertumbuh, iman yang berkualitas, dan iman yang layak diperjuangkan, sehingga membanggakan. Saat ini Tuhan kami ada di dunia ini. Masih banyak hal yang membawa kami kepada keraguan,
membawa kami kepada keterpurukan. Bawalah kami tetap teguh dalam segala keadaan. Inilah hidup kami. Terimalah dan layani. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Mari kita meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Kita dengan menaikkan pujian indah bersama. Terima kasih waktu kami tidak sudah pada firman Tuhan. Mari kita akan lanjut ibadah kita Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita kepada yang bertugas. Kami persilakan untuk maju ke depan. Ibu Nur dan Ibu Yeni. Ibu Nur bisa membantu dengan doa. Kita pujikan kecap nada nihaya. Kecaplah yang diharapkan,
warta gereja, Bapak Ibu bisa menyimak melalui pointer maupun berbahasa. Warta gereja pertama, Minggu tanggal 29 Maret 2026 ada rapat pengurus di gereja pukul setengah 11. Mohon untuk pengurus bisa menyusun program dari Maret 2026 sampai Maret 2027. Kemudian dalam rangka menyambut Paskah, bagi jemaat yang akan mempersembahkan telur bisa dikumpulkan ke Ibu Suwastri paling lambat tanggal 3 April 2026, bisa berupa telur maupun uang. Kemudian tanggal 3 April ada kebaktian Jumat Agung pada pukul 8 dan ada perjamuan kudus. Untuk petugas perjamuan ada Bapak Iwarsono dan Bapak Supriyadi. Kemudian tanggal 5 April ada kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus pada pukul 8. Lanjut jadwal kegiatan sepekan tanggal 23 sampai 28 Maret 2026. Hari Rabu ada jam doa, pembawa firman Bapak Iwarsono MC Saudari Evi tepat di gereja pukul 18.00. Kemudian Sabtu ada PKMB, Sabtu kedua dan keempat tepatnya di gereja pukul 17.00. Kemudian untuk penata layanan ibadah Minggu 26 Maret 2026, anggota Bapak Pendeta Fidik Fitrianda MTH, sore juga Bapak Pendeta Fidik. Kemudian untuk pembawa acara pagi Bapak Bambang dan sore Ibu Maulina. Singer pagi Bapak Andreas, sore Saudari Abel. Kemudian pemusik grup band dan sore Ibu Ernawanti. Petugas persembahan pagi Bapak Tariman dan Bapak Sumarti. Penerima tamu pagi Ibu Yeni dan sore Ibu Ira. Itu laporan kegiatan minggu lalu. Kebaktian pagi kehadiran 41 orang dengan persembahan 201 ribu rupiah. Kemudian kebaktian sore 14 orang dengan persembahan 45 ribu. Persembahan Natal pagi 35 ribu. Persembahan Natal sore 16 ribu. Dan sekolah minggu 15 orang persembahan 67 ribu. Jam doa kehadiran 9 orang, PPI 7 orang dan persembahan 55 ribu. Dengan total persembahan 364 ribu rupiah. Dan untuk laporan minggu pertama pemasukan 1.499.000 rupiah, minggu kedua 2.436.000 rupiah, minggu ketiga 1.678.000 rupiah, dan total pemasukan pada bulan ini 5.613.000 rupiah. Demikian warta gereja yang saya bacakan. Apakah ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Baik. Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Pada Bapak kita persilakan untuk Mari kita berdiri bersama dan mengibadah kita. Pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, oleh karena kehendak-Mu lah kami boleh ada, oleh karena rancangan-Mu lah Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan. Jadi di dalam iman yang teguh, dalam segala keadaan, itulah yang menyempurnakan iman kami dalam kami tetap berjuang apapun yang menjadi tantangan dalam iman kami, dan bertahan sampai akhir. Tuhan panggil kami tetap iman hanya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini Tuhan menyerahkan untuk anak-anak yang hadir pada pagi ini. Ialah kasih karunia yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara sekalian, dalam menjalani tantangan-tantangan kehidupan, baik secara pribadi, baik dalam keluarga, baik dalam lingkungan sekitar maupun dalam gereja. Kiranya Tuhan meneguhkan, menguatkan, dan memberkati Bapak sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Bila Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Allah kami.
ada yang di luar sana urusan kamu. Amin. Tuhan Yesus